ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan. Dino iki dilereni kerja saka TVRI mergo anggarane diplirit. Nah, efisiensi yang telah Bapak lakukan, orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan. Anda kembali di The Prime Show, pemirsa. Kita akan melanjutkan perbincangan kita hari ini terkait dengan efisiensi anggaran. Kami akan menuju ke Pak Hariko Satria Wibawa, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Pak Hariko, kalau misalnya kita melihat pemerintah ini kan menyebut bahwa efisiensi ini sebagai langkah strategis, tapi nyatanya realisasinya begitu. Banyak sekali pelayanan publik yang tidak bisa terlaksana dengan optimal. Lantas bagaimana nih pemerintah memastikan efisiensi ini tidak mengorbankan pelayanan publik yang krusial? Terima kasih Mbak Diandra. Belum ada pelayanan publik yang terganggu karena efisiensi. Itu baru pemberitaan. Kami ingin menyampaikan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto ingin benar-benar uang rakyat ini dikelola dan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi analoginya seperti menghilangkan lemak dari tubuh, menghilangkan lemak dari APBN, bukan mengurangi otot. Jadi kami memastikan tenaga birokrasi, kemampuan pemerintah untuk melayani masyarakat sama sekali tidak terganggu dengan efisiensi ini. Dan justru akan semakin sehat. Karena lemak jenuh, lemak-lemak yang tidak bermanfaat itu sudah tidak ada lagi. Dan di hari pertama, sejak awal memang Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sudah mengakui. Dan kami yakin siapapun hari ini kalau kita mau jujur kita harus mengakui bahwa memang banyak kegiatan dari kementerian dan lembaga itu yang sebenarnya kalau kegiatan itu tidak diadakan juga tidak ada masalah. Dan misalnya perjalanan dinas itu, uang untuk perjalanan dinas itu alangkah baiknya digunakan untuk perbaikan sekolah, untuk renovasi toilet, renovasi ruang kelas, kemudian program-program subsidi untuk petani dan lain sebagainya. Nah ini kan kita harus sama-sama mengakui gitu loh. Nah akhirnya Presiden kan dicek betul sama Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, mana-mana saja anggaran-anggaran yang bisa dihilangkan. Ternyata banyak sekali. Dan sekali lagi tujuannya agar anggaran-anggaran ini bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi Presiden kita tidak ingin membebani masyarakat. Intinya itu, dan sudah terbukti. Waktu kenaikan PPN 1%, 31 Januari 2024 Presiden mendatangi Kementerian Keuangan, kemudian intinya PPN naik sesuai dengan amanat undang-undang, tapi tidak boleh membebani masyarakat. Nah, sama, sehingga PPN itu hanya untuk barang dan jasa yang mewah. Sama. Inpres 1 2025 ini, efisiensi APBN dan APBD ini, agar lemak-lemak yang ada dalam APBN itu bisa kita buang, bukan ototnya. Dan kami perlu menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwasanya ada beberapa hal yang memang tidak terkena efisiensi anggaran. Yang pertama, gaji pegawai, itu ya. Kemudian layanan prioritas kepada hak mendasar pegawai. Kemudian pelayanan publik, kemudian bantuan sosial. Jadi subsidi, bantuan sosial, gaji ke-13, THR, itu tetap ada. Jadi itu tidak terkena efisiensi. Jadi kita menyebutnya efisiensi yang diinginkan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto adalah penghematan anggaran yang cerdas tanpa mengorbankan pelayanan publik. Jadi mohon izin kami sampaikan,
hingga hari ini tidak ada pelayanan publik yang terganggu karena Inpres 1 2025 ini terkait dengan efisiensi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama, kami meyakini ibu bapak kita yang menjadi pimpinan di berbagai kementerian dan lembaga bisa memahami tujuannya ini benar-benar agar uang rakyat ini tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Ini yang paling sederhana ya, misalnya perjalanan dinas. Kalau kita kumpulkan uang perjalanan dinas itu 44 triliun satu tahun. 20 triliun kalau kita bisa hemat 20 triliun. Berapa irigasi yang bisa kita bangun untuk swasembada pangan? Kan begitu. Kemudian berapa sekolah yang bisa kita perbaiki? ATK, alat tulis kantor itu buat apa lagi? Kita banyak-banyak beli ATK. Sekarang sudah bisa digital, bisa lewat Zoom. Perjalanan dinas juga tidak perlu terus-terusan. Nah ini semangat ini kami rasa sudah ditangkap, namun memang dalam penerapannya ini butuh, gini loh, Presiden sudah beberapa kali menyampaikan tidak perlu setia sama Pak Prabowo. Tapi tolong lihat, kita masih punya masyarakat yang miskin yang banyak pengangguran. Jadi kami berharap dan kami meyakini jangan sampai efisiensi ini dijadikan alasan untuk mengurangi gaji pegawai, untuk mengurangi pelayanan publik. Karena tujuan dari efisiensi bukan itu, justru tujuan dari efisiensi ini bagaimana uang rakyat itu bisa betul-betul dirasakan manfaatnya untuk masyarakat langsung. Gitu. Mungkin saya dari Pak Hariko, saya mau ke Pak Tommy lagi. Pak Tommy, bagaimana nih tanggapannya? Tadi kan juga disampaikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak mengganggu pelayanan publik. Yang dirasakan dari LPSK sendiri sejauh ini bagaimana? Kami ya Bang Hariko, izin nih mungkin dari pandangan pegawai, ini kan melihat memang ini kan Pak Prabowo mungkin mendelegasi ke para menteri, mungkin ini kan secara global nih Pak, izin Pak. Jadi kan akhirnya dikasih waktulah sampai tanggal 14 kalau tidak salah untuk dari semua kementerian lembaga termasuk LPSK untuk menyampaikan inventarisir terkait kebutuhannya. Nah tadi sampaikan Bang Hariko, dan itu pun saya dengar di media bahwa Pak Prabowo menyampaikan untuk rakyat. Nah kami ini LPSK, Bang izin sekaligus kami menyampaikan bahwa tugas kami ini kan lebih fokus dalam penanganan korban. Terutama kami ini memberikan bantuan medis dan juga psikososial. Psikososial baik korban terorisme, juga baik korban pelanggaran HAM berat yang sudah sesuai dengan program penyelesaian non yudisial. Itu kan masih kita lakukan Bang. Nah, harapan kami ketika kami menyampaikan ini melalui Bang Hariko bisa disampaikan ke tim yang berumus terkait dengan efisiensi anggaran ini bisa mempertimbangkan untuk LPSK, karena memang alokasi anggaran yang diberikan ke LPSK itu murni disalurkan kepada korban dan memang untuk kami mendampingi dan melindungi korban, karena seperti kita tahu kalau anggaran untuk perlindungan high cost Bang. Tapi kita memahami dengan kondisi anggaran ini. Terima kasih Mas Tommy. Sekarang semuanya masih dalam proses pembahasan. Intinya kan ini belum final sepenuhnya. Betul. Justru yang kita hindari hari ini adalah narasi-narasi yang mengatakan ada gelombang PHK, kemudian listrik dimatikan, tiba-tiba ada disinformasi, fitnah dan kebencian di media sosial, ada foto yang orang kerja gelap-gelapan, itu tidak ada. Itu betul-betul hoax. Jadi kalau penghematan, semua kita merasakan penghematan. Kami juga di kantor komunikasi kepresidenan merasakan penghematan. Tidak ada kendaraan dinas dan lain sebagainya. Kami juga pakai kipas angin. Kebanyakan di kantor air cooler itu. Artinya kita harus berhati-hati memang. Jadi niat presiden ini begitu baik karena ini juga keluhan, masukan dari masyarakat yang melihat kenapa sih di akhir tahun itu kalau ketemu orang kok kesannya kok Bapak datang ke daerah kami. Biasalah akhir tahun kan kita menghabiskan anggaran. Kan ini kita jujur saja mengakui. Nah ini presiden tidak mau. Itu uang siapa sih? Kan begitu. Itu uang rakyat. Yang dikelola oleh pemerintahan Prabowo Gibran adalah uang rakyat. Maka satu peser uang itu, Rp1 itu harus dipertanggungjawabkan. Itu presiden, kita akan memulai satu tradisi baru. Kita tidak menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Tapi mari kita sama-sama melihat ini lebih utuh bahwa ini sekali lagi untuk masyarakat. Kepentingan rakyat. Baik, terima kasih Pak Hariko. Mungkin saya saat ini akan beralih ke Pak Emrus Sihombing. Pak Emrus. Ya. Pak Emrus, bagaimana nih Pak Emrus melihat
strategi politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo nih dalam terkait dengan efisiensi anggaran? Baik, saya pikir ini menunjukkan tidak bagusnya komunikasi publik pemerintah, terutama istana, terutama teman-teman yang ada di staf komunikasi kepresidenan. Saya ragu, teman-teman di sana backgroundnya komunikasi atau bukan, sehingga manajemen komunikasinya tidak jelas dalam teori komunikasi. Apapun program, apapun keputusan, apapun peraturan, yaitu harus dimulai dengan komunikasi. Artinya berkomunikasi ke masyarakat. Tangkap aspirasi masyarakat, lanjutkan dengan komunikasi, seterusnya dengan komunikasi. Itu yang tidak jalan. Begitu ya, sehingga ada kejutan-kejutan. Masyarakat tidak tahu tiba-tiba sudah di PHK. Contoh Bang Aditya, diberitahu PHK sehari sebelumnya. Ini luar biasa ini. Jadi oleh karena itulah manajemen komunikasi istana harus menurut saya kepada Pak Prabowo tolong dievaluasi supaya tidak terjadi begini. Jadi komunikasi itu suatu pekerjaan profesional, suatu pekerjaan perencanaan manajemen yang baik sehingga masyarakat well informed, sadar mengetahui. Kemudian kita lihat tadi teman kita dari istana mengatakan bahwa mengurangi lemak. Pak Prabowo mengatakan mulai busuk itu dari kepala ikan itu. Nah, yang gemuk itu di mana? Bukankah staf wamen banyak gemuk nggak, lemak nggak di sana? Baru kemudian adalah staf ahli tenaga ahli banyak di sana. Begitu, gemuk dari atas. Jadi artinya apa? Kita setuju bahwa ngurangi lemaknya iya, ngurangilah lemak dari atas sampai ke bawah. Jangan korban rakyat ini. Pelayanan publik tidak terganggu. Bagaimana kualitasnya pasti terganggu. Seperti yang dikatakan oleh teman kita dari PSK. Untuk melakukan itu mereka harus mendampingi, pergi ke daerah, baru kemudian kebutuhan kesehatan mereka. Bagaimana mungkin kita mau lakukan pengkajian, ayo, bahwa akan mengurangi pelayanan itu, kualitas. Baik. Jadi nah itulah saya pikir pemerintah harus hati-hati. Saya terus terang, jangan di level bawah pengimplementasiannya yang tidak tepat. Artinya komunikasinya juga tidak tepat, tidak berjalan dengan baik. Prabowo jelas sekali mengatakan adalah perjalanan dinas. Baru rapat-rapat, tidak pernah dikatakan Pak Prabowo ada PHK yang dikontrak. Jadi yang kontrak kerja Ibu, tidak ada Prabowo satu kata pun mengatakan di PHK. Yang kontrak kerja gitu ya. Nah, tidak boleh terjadi apa yang dialami oleh Aditya. Karena apa? Karena adalah untuk rakyat. Bukankah Pak Aditya dikontrak termasuk bagian dari rakyat itu? Begitu maknanya. Jadi oleh karena itulah saya berpendapat bahwa misalnya perjalanan dinas, oke, tapi yang LSPK tadi, perlindungan saksi tadi, menjelaskan perlu. Jadi oleh karena itulah tolonglah selektif dilakukan. Ibu, saya mau katakan, apakah misalnya Ibu, yang harus diefisiensikan adalah gaji para dirut BUMN itu. Baik, Pak Emrus, kita tahan sebentar, Pak Emrus. Nah, para saya direksi, saat ini mau baru kurang ke itu staf di istana Pak negara Trubus. itu, jangan banyak di situ. Pemborosan itu. Baik. Jadi jangan ada gemuk juga di istana itu. Baik, Pak Emrus, kita tahan sebentar, Pak Emrus. Oke, Saya silakan. saat ini akan beralih ke Pak Trubus. Pak Trubus, kalau misalnya Anda melihat dari segi kebijakan publik, bagaimana nih Pak analisa Anda mengenai dampak pemangkasan anggaran terhadap berbagai kementerian atau lembaga dan seberapa besar sih Pak efeknya terhadap pelayanan publik? Sebenarnya kalau pelayanan publik itu tak banyak terpengaruh Mbak sebenarnya. Karena apa? Karena kita sudah masuk SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi sistem digital. Hanya persoalannya ini efisiensi ini secara kebijakan publik kan ada 3 hal. Pertama, dari sisi formulasi itu kan selama ini kita menerapkan yang namanya efisiensi itu usulan-usulan program itu dari bawah, istilahnya bottom up. Jadi diusulkan. Karena itu seringkali namanya itu redundant, sama mirip misalnya sebenarnya isinya sama. Jadi misalnya ada peningkatan, ada pemberdayaan, ada pembinaan, isinya sama lah. Disitulah yang kemudian ada potensi kalau bahasa Pak Prabowo jadi ada yang nyolong-nyolong di situ karena dimaafkan. Kalau kita ada Spanyol separuh nyolong itu ada di situ. Gitu loh Mbak. Nah kemudian ada yang kategori top down.
Nah, top down ini yang sedang dibuat karena Pak Presiden ada namanya Astacita. Astacita ini harus digroundedkan, harus diterjemahkan dalam bentuk program-program. Ini yang kemudian persoalan formulasi yang awalnya dari bottom up ke top down inilah kemudian terjadi istilah benturan komunikasi kalau bahasa kita. Karena itu tadi kritik dari Pak Emrus itu juga ada benarnya juga sedikit bahwa ada komunikasi yang perlu disampaikan sehingga tidak terjadi karena Pak Presiden nggak mengatakan ada dampak misalnya PHK, ada dampak yang seperti di TVRI itu sampai harus ini. Ini kan semuanya harusnya pimpinan, itu harus orang yang inovatif, orang kreatif. Ada yang langkah misalnya perlu melakukan yang namanya PPP, Public Private Partnership. Ada kerjasama dengan pihak swasta. Untuk misalnya jangan kemudian tiba-tiba efisiensi anggarannya makin kecil loh. Kalau pemimpin hanya menghabiskan anggaran yang ada, ya semua orang bisa. Tapi kalau bagaimana anggaran yang ada itu kemudian dicarikan cuan-cuan sumber-sumber yang lain, disitulah kemudian seorang pemimpin bisa mengembangkan. Dalam arti apa di situ? Dalam arti seperti yang terjadi di TVRI itu tidak ada lagi yang namanya istilah pemberhentian, pemecatan, PHK dan sebagainya itu tidak ada, itu harusnya dilindungi. The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa.